Hai semua, saya Rehana Hayati. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Yusi Muawadah, SPD SD, yakni wali kelas dari SD Negeri 1 Curug, Kecamatan Sukarloka, Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Ibu Yusi. Selamat pagi Bu Riri. Apa kabarnya hari ini Ibu Yusi? Alhamdulillah baik. Eh, Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu Yusi ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi akademik. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu akan melakukan praktek pembelajaran gitu ya, sehingga nantinya akan memberikan semangat dan juga kemudahan bagi Ibu Yusi dalam melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu nih, apa sih tujuan pembelajaran atau apa tujuan Ibu gitu ya dalam melakukan pembelajaran hari ini di kelas? Kalau bertanya tujuan pembelajaran, yang pastinya setiap guru itu sebelum melakukan pembelajaran harus mempersiapkan rancangan pembelajarannya yang ingin dicapai dan tentunya. Dan tujuan ini pada saat kita melakukan pembelajaran pastinya sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Seperti contoh untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu sesuai dengan rancangannya, saya di sini melakukan kegiatan demonstrasi, kemudian adanya tugas kelompok, dan terakhir yaitu penugasan. Yang mana untuk demonstrasi di sini saya juga menggunakan sebuah media yang akan digunakan di dalamnya itu nanti akan semua terlibat yang uh, dilibatkan semua siswa, tapi di sini adanya tugas secara berkelompok. Nah, sebelum kita melakukan atau mempersiapkan suatu media gitu ya, Be, mungkin adakah latar belakang dari tujuan pembelajaran Ibu hari ini? Misalnya untuk agar siswa meningkatkan apa seperti itu, Ibu bisa diceritakan dulu? Tujuan yang ingin dicapai di sini saya karena pembelajaran matematika ya, bercermin dari yang sebelumnya. Untuk pembelajaran matematika ini saya lihat kepada semua peserta didik itu setiap ada pembelajaran matematika seperti pembelajaran atau pelajaran yang menakutkan, Bu. Iya, jadi tidak adanya semangat anak untuk dalam mengikuti pembelajaran matematika. Dan tentunya saya juga sebelum melakukan pembelajaran kepada siswa, saya juga bertanya kepada guru sebelumnya, karena saya mengajar di kelas 6, saya bertanya dulu kepada guru kelas 5, bagaimana siswa menanggapi atau pelajaran matematika ini mereka bisa mengikuti atau tidak, atau mereka semangatnya dalam pembelajaran matematika itu bagaimana. Dan akhirnya saya setelah melakukan praobservasi kepada siswa mengenai pembelajaran matematika seperti pelajaran yang menakutkan gitu Bu. Iya. Dan di sini saya melakukan kegiatan atau pembelajaran matematika ini tentunya dari awal pembelajaran itu saya melihat kemampuan dan karakteristik siswanya di sini. Dan saya akan melakukan kegiatan pembelajaran matematika ini yang ingin saya tingkatkan itu pada pengetahuannya. Dan tentunya saya karena pelajaran yang akan saya ajarkan itu tentang pecahan desimal, saya juga selain dalam pengetahuannya juga adanya kerjasama di sini tentunya. Karena ada pembagian kelompok atau ada kegiatan kelompok yang akan mereka kerjakan. Jadi saya selain pengetahuan yang saya tonjolkan, kemudian ada pengetahuan atau ada kerjasama tiap kelompoknya. Berarti yang ditekankan hari ini yaitu mengenai pengetahuan matematika gitu ya, Bu ya. Lalu kemudian juga kerjasama antar peserta didik di dalam kelas gitu ya. Nah, untuk kegiatan itu ya, Bu. Untuk kegiatan yang lebih realnya gitu.
Adakah bisa Ibu ceritakan misalnya rencana yang lebih real dalam kelas nanti mereka akan melakukan apa, atau strategi yang lebih realnya seperti apa Ibu? Bisa diceritakan langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkah di sini, karena memang setiap siswa itu terkadang suka ingin media yang konkret gitu ya Bu. Jadi saya di sini melakukan kegiatan pembelajaran atau rancangan pembelajarannya itu menggunakan strategi pembelajarannya itu menggunakan PBL ya. Kemudian di sini juga saya menggunakan medianya itu media yang saya namakan Pakades. Iya, papan perkalian desimal Bu. Ya, tentunya saya menggunakan media tersebut ingin melihat apakah dengan media tersebut anak-anak ada antusias tidak dengan pembelajaran yang saya berikan gitu Bu. Bagus sekali ya Bu ya, tadi saya simak bahwa ada Pak Kades gitu ya yang nanti akan Ibu implementasikan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian juga nanti Ibu mungkin akan memberikan situ media yang inovatif menurut saya itu. Saya juga baru mendengarnya itu ya Bu ya. Lalu kemudian Ibu, kapan nih kira-kira akan dilaksanakan kegiatan Pak Kades ini? Insya Allah untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan hari Senin Bu, tanggal 6 Oktober 2024. Bagus, berarti secepatnya gitu ya Bu ya akan dilaksanakan. Lalu kemudian adakah rekan sejawat atau siapa gitu yang bisa membantu Ibu dalam kegiatan implementasi pembelajaran Pak Kades ini? Atau Pak Ibu saja sendiri? Yang tentunya kalau seandainya teman sejawat pasti bantu ya Bu ya. Yang tadi seperti tadi saya bertanya mengenai kemampuan siswa dalam hal pelajaran tentunya atau khususnya matematika sendiri. Dalam rancangan pembelajaran sendiri ini ya saya sendiri yang melakukan. Tapi tidak menutup kemungkinan rekan sejawat juga pasti akan membantu. Berarti adanya kolaborasi tetap harus ada ya Bu ya, walaupun Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran individu di kelas gitu ya. Bagus sekali. Kemudian yang terakhir nih Bu, apakah ada komitmen selanjutnya? Apakah misalnya pembelajaran ini hanya akan dilakukan saat ini saja dengan media yang Ibu sediakan apakah hanya hari ini saja atau mungkin nanti akan dilakukan lagi seperti apa Ibu? Untuk implementasi karena memang di sini saya mengkhususkan ke pelajaran matematika, tapi tidak menutup kemungkinan juga pelajaran yang lain pun harus kita persiapkan dengan matang, harus kita rancang dengan sebaik mungkin. Kita lihat kondisi karakteristik siswanya sendiri gitu. Dan di sini setelah misalkan saya melakukan pembelajaran tersebut dan melihat hasil dari pembelajaran atau hasil saya mengajar kepada anak-anak dan ada hasil yang lebih baik, mungkin memberikan motivasi saya juga untuk memberikan pembelajaran dengan media yang lebih bagus lagi. Ya baik, menarik sekali ya Bu ya obrolan kita hari ini. Baik, sebelum kita menutup pembicaraan praobservasi hari ini, izinkan saya untuk bertanya terakhir ya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah berkomunikasi atau berbicara dengan saya Ibu? Wah, tentunya kalau untuk berkomunikasi dengan Ibu Riri ini memberikan pengalaman juga kepada saya karena bisa memberikan motivasi juga saya untuk memberikan pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang lebih baik kepada anak-anak. Baik Ibu, terima kasih banyak waktunya Ibu. Baik, nanti selanjutnya mungkin Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran implementasi dari Ibu ya. Nanti kita akan bertemu lagi setelah kegiatan di kelas, yaitu bersama pendampingan individu yang nanti akan dimonitoring juga oleh Ibu Juniwati sebagai PP saya gitu ya. Terima kasih ya Bu Yusi ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo Bu Riri, silakan Bu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Ibu dengan pembelajaran matematika. Sebelum belajar, Ibu akan menyapa kalian. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini kalian semuanya baik. Ada yang gak berangkat hari ini? Siapa yang gak berangkat hari ini? Putra. Kenapa Putra? Terus siapa lagi yang gak berangkat?
berangkat hari ini? Oh iya, Alif. Tadi Alif juga memberitahukan kalau lagi kurang sehat. Kita doakan yang lagi kurang sehat mudah-mudahan lekas sembuh lagi ya, bisa berangkat ke sekolah lagi. Oke, sebelum belajar coba kita berdoa dulu. Meminta tolong pimpin doanya sama Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok karena memang sebelumnya Ibu sudah memberitahukan kalau kita akan belajar matematika dan dibagi menjadi 3 kelompok. Dan tadi kita sudah berdoa, coba sekarang kita buka buku pelajaran matematikanya. Yo, silakan buka. Kalau sudah membuka buku pelajaran matematikanya, Ibu akan mengulas kembali untuk bab sekarang mengenai pecahan. Sebelumnya kalian waktu di kelas 5 sudah pernah belajar pecahan belum? Sudah. Ingat tidak dengan yang namanya pada pecahan kalau Ibu tuliskan di sini? Kalau kita baca menjadi berapa ini? Coba suaranya mana? Angka 3 ini menjadi namanya adalah pembilang. Angka 3 sebagai pembilang. Angka 5 sebagai penyebut. Ini yang disebut dengan pecahan biasa. Waktu mungkin kelas 5 kalian pernah belajar mengenai pecahan. Entah itu pecahannya dalam berbentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang pecahan. Akan tetapi pecahannya itu berbeda, yaitu pecahan desimal. Apa itu Bu pecahan desimal? Kalian ada yang tahu pecahan desimal? Pernah nggak kelas 5? Pecahan desimal, mengenai pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Bedanya apa dengan pecahan biasa? Apa? Ya, kalau seandainya pecahan desimal mah Bu ada tanda komanya. Contoh 0,25. Ini termasuk ke dalam pecahan desimal. Mau 0,25, 0,31. Ini adalah pecahan desimal. Dan sekarang Ibu bawa alat peraga di sini. Namanya pakades. Wah, pakades apa itu Bu? Selamat pagi Bu Yusi. Selamat pagi, Bu Apa Riri. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu Yusi. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya Bu Yusi Boleh, ya, mengenai mangga. kegiatan atau pasca observasi gitu ya. Setelah kemarin kita sudah melakukan kegiatan praobservasi, kemudian juga kita sudah melakukan observasi gitu ya. Ya. Observasi pembelajaran gitu ya di dalam kelas. Nah,
Tujuannya kita berbincang hari ini itu untuk melihat ya Ibu Yusi bagaimana atau sejauh mana atau untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat ketercapaian atas pembelajaran yang sudah Ibu Yusi laksanakan. Iya. Seperti itu Iya. ya Bu Yusi ya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu Bu Yusi, bagaimana perasaannya nih setelah melaksanakan observasi kemarin? Perasaan saya cukup senang, cukup puas Bu. Alhamdulillah kemarin anak-anak juga cukup antusias. Dalam Iya. kegiatan berarti anak-anak sudah Iya. terlihat antusias Iya. seperti itu ya Bu Yusi ya. Nah, coba saya ingin sedikit nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Boleh, dulu iya. kepada Ibu Yusi ya terkait dengan kegiatan observasi yang kemarin gitu Iya. ya Bu Yusi. Nah, bolehkah sedikit diceritakan kembali ya Bu Yusi mengenai area pengembangan apa sih yang sebenarnya kemarin ingin Bu Yusi hendak capai gitu Bu Yusi? Untuk area pengembangan pembelajaran yang kemarin saya sudah laksanakan yaitu dalam hal pengetahuan dan kerjasamanya. Di sini dalam hal pengetahuan, contohnya misalkan dalam pengembangan anak ke pengetahuan siswa dalam hal pembelajaran yang saya berikan. Kemudian dalam hal kerjasama, di sini untuk kerjasama sendiri peserta didik itu saya memberikan kebebasan kepada siswa dalam hal silahkan untuk hal kerjasamanya di sini apakah semua siswa bisa terlibat semua untuk kerjasamanya seperti itu. Seperti itu. Iya. Baik, bolehkah saya sedikit untuk memberikan apa ya gambaran saya gitu Iya, Bu Yusi, boleh. mengenai kemarin pelaksanaan observasi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Yusi laksanakan seperti itu. Boleh tidak Ibu Yusi? Boleh, boleh. Boleh. Baik, terima kasih sebelumnya ya Bu. Mm-mm. Bahwa kemarin saya sudah melihat dari kriteria ketercapaian kegiatan observasinya baik dalam perencanaan, kemudian juga dalam pelaksanaan, semuanya memang sudah sesuai dengan apa yang ada dalam rubrik tersebut. Pertama kemarin kalau tidak salah Bu Yusi itu mengenai diferensiasi, betul? Iya betul. Betul. Nah, kalau misalnya tadi Ibu Yusi katakan bahwa area pengembangannya itu mengenai pengetahuan dan juga tentang kerjasama, Iya. saya melihatnya memang anak-anak sudah terlihat sudah cukup baik gitu ya Bu dalam hal kerjasamanya, lalu juga dalam hal dalam hal pengetahuannya itu sudah kalau bisa lihat sudah sangat baik gitu ya Bu Yusi. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi ya Bu Yusi. Kalau menurut Ibu Yusi, apakah itu sudah sesuai dengan tercapaiannya itu? Apakah sudah menurut Bu Yusi itu sudah tercapai belum ya area pengembangannya? Apakah memang masih jauh dengan tujuan pembelajarannya atau memang sudah tercapai, sudah bagus gitu? Menurut saya sudah tercapai sih Bu, ya walaupun mungkin ada beberapa hal yang masih ada kekurangannya. Seperti itu. Jadi ada kekurangannya. Berarti ada kendalanya ya Bu Yusi? Ada. Coba diceritakan Bu Yusi kendalanya. Untuk kendala kemarin mungkin dari pembagian kelompok. Di sini dalam hal kerjasamanya saya membagi kelompok itu kepada peserta didik mungkin dalam hal minat. Ya, minat siswanya mungkin dari situ. Kemudian dari ininya kelihatan mungkin dari kerjasama dalam hal menjawab pertanyaan. Di sini kan saya mungkin bobot soalnya mungkin yang terlalu sulit bagi siswa. Iya. Jadi ada kendala yang memang yang sudah Bu Yusi dapatkan gitu ya dari anak-anak memang kurang kerjasama, lalu juga dari bobot soalnya juga bisa dilihat lagi sejauh mana. Lalu kemudian adakah Ibu Yusi rencananya itu rencana selanjutnya gitu ingin melakukan kegiatan yang seperti apa atau memang lebih menarik lagi, bisa diceritakan Ibu Yusi? Yang pasti memberikan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi untuk siswa, kemudian minat yang bisa membangkitkan minat siswanya mungkin dari media pembelajaran yang saya berikan gitu. Jadi adanya strategi lain seperti itu ya Bu Yusi. Betul. Lalu berarti untuk area pengembangannya nanti bisa bergeser lagi atau bisa berkembang lagi. Mungkin area pengembangan yang bisa ditambahkan lagi mungkin dari keterampilan siswa. Iya. Nanti bisa digali lagi seperti apa untuk bisa meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajarannya. Lalu kemudian kapan nih akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Bu. Secepatnya lebih baik gitu ya Bu Yusi nanti bisa dilihat. Lalu kemudian siapa saja sih yang ingin Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut atau dalam perencanaannya mungkin bisa dilibatkan siapa saja? Untuk yang saya libatkan dalam hal pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu bisa
membantu yaitu teman sejawat, Oh, teman Bu. Iya, sejawat. teman sejawat yang bisa bantu. Di sini bisa bertukar pikiran dalam hal dalam hal pengembangan oke. perencanaan ke depannya gitu. Baik, berarti ada dukungan dari pihak Iya, yang lain gitu betul. ya, ada Iya. teman sejawat yang mungkin bisa membantu Iya, dalam kegiatan perencanaan. Lalu kemudian nih, adakah komitmen dalam diri Ibu dalam proses pembelajaran selanjutnya? Apakah hanya stuck pada saat satu pembelajaran itu saja, atau mungkin pembelajaran yang lainnya bisa lebih ditingkatkan lagi? Iya, betul. Kalau untuk komitmen ke depannya, karena memang saya terjun langsung ya, melihat langsung keadaan peserta didik bagaimana, mungkin komitmennya ya harus bisa lebih baik lagi, meningkatkan mungkin tadi ya strategi pembelajarannya bisa dirubah lagi atau pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa aja gitu. Jadi Iya. lebih dikembangkan lagi Iya, mengenai minat sesuai betul. dengan minatnya seperti itu Iya. Bu Yusia. Oke, baik, di akhir pembicaraan nih Bu Yusia, coba bisa diceritakan hari ini Ibu Yusia sudah mendapatkan apa saja dari perbincangan kita hari ini, Bu iya. Yusia, bisa diceritakan? Iya, untuk perbincangan kali ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari sini ya Bu, ya bisa saling bertukar pikiran, kemudian dapat pengetahuan baru juga gitu. Baik, terima kasih ya Bu Yusia. Iya, Tapi satu lagi deh, boleh? boleh, boleh. Perasaannya apa nih di akhir perbincangan kita? Untuk perasaannya cukup senang Bu tentunya, ya karena kita bisa berkolaborasi dan mendapatkan ilmu yang baru juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas Iya, waktunya ya Bu Yusia. sama-sama Bu Mohon maaf Riri. barangkali Iya, ada kekurangan. mangga, iya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.